Kalian sudah tahu bunyi 8 tuntutan para purnawirawan? Kita bahas satu persatu ya guys. Kita kasih paham mereka kalau zaman mereka sudah habis. Jadi mendingan mereka ngurusin hidup mereka sendiri daripada sok-sokan ngurusin negara. Lah. Emang kalau sudah tua dilarang mikirin negara? Gak juga sih. Tapi kalau orang seperti mereka otaknya gak bakalan nyampe buat ngurusin Indonesia. Oke guys, ini dia 8 tuntutan mereka ke Prabowo. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Wah, benar-benar pekok kalian ini. Jadi maksud kalian presiden mau dipilih lagi oleh MPR dan boleh berkuasa seumur hidup seperti zamannya Soekarno dan Soeharto. Kalian lupa kalau di UUD 1945 gak ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi kalian mau minta MK juga dibubarkan? Gimana guys? Benar-benar pekok mereka itu. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita. Kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Oh walah pekok. IKN itu bukan proyeknya Jokowi. Dari zaman Soekarno pemikiran pemindahan ibu kota juga sudah ada. Jokowi hanya merealisasikan pemikiran dari pendahulunya sebagai tuntutan masa kini yang tidak boleh ditunda lagi. Ancaman Jakarta akan tenggelam dan guncangan dari megatrust itu merupakan kajian ilmiah, bukan pendapat dari dukun. Lagian pembangunan IKN sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Mau kalian minta dibatalkan? Emangnya kalian siapa? Gak lebih dari sekumpulan kakek ompong yang merasa dirinya paling hebat. 3. Menghentikan PSN PIK 2. PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Nah, yang ini lebih lucu lagi. Kalian itu keahliannya hanya dalam hal baris berbaris. Tidak ada seorang pun yang berani menentang keahlian kalian untuk yang satu ini. Jadi gak usah sok-sokan mengkaji masalah pengrusakan lingkungan yang jauh di luar keahlian kalian. Mending kalian mengabdi ke sekolahan untuk melatih pasukan kibar bendera. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Dangkal amat yak pemikiran kalian ini. Indonesia itu butuh investor untuk meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Wajarlah kalau mereka membawa tenaga ahli dari negaranya. Perhatikan ya blok. Tenaga ahli, bukan tenaga kasar. Coba dibalikin ke diri kalian sendiri. Mau gak kalian diminta duit buat buka sebuah usaha yang teknologinya dikuasai oleh kalian? Tapi syaratnya kalian gak boleh menempatkan orang kepercayaan kalian di perusahaan itu. Sudah jelas teknologinya dikuasai oleh sang investor. Indonesia hanya menyediakan lahan untuk membangun usaha tersebut. Tapi yang kalian inginkan adalah pengelolaan penuh. Goblok ora. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. Malas saya membahas ini. Karena ini juga di luar keahlian kalian. Jadi saya ingatkan sekali lagi. Mending kalian fokus untuk terjun ke sekolah-sekolah untuk melatih baris berbaris. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jangan tanggung-tanggung bos. Sekalian saja seluruh aparatur negara yang diterima selama Jokowi memerintah harus diganti. Karena mereka pasti orangnya Jokowi. Prabowo itu programnya adalah keberlanjutan. Jadi wajar jika banyak menteri era Jokowi yang dirasa memiliki kinerja yang baik tetap dipakai oleh Prabowo dengan tujuan agar pemerintahannya bisa langsung bekerja. Coba kalian usulkan juga. Untuk anaknya Tri Sutrisno pangkatnya diturunkan dari Letnan Jenderal ke Kopral. Karena pangkat perwira tinggi yang disandangnya diperoleh semasa kepemimpinan Jokowi. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipmas.
keamanan dan ketertiban masyarakat, di bawah Kemendagri. Nah, kalau untuk usulan yang satu ini bolehlah untuk dipertimbangkan. Karena di negara luar juga sudah banyak yang menerapkan. Bolehlah untuk usulan yang satu ini kita kasih nilai 4. Lah kok cuma 4? Iya, cukup 4. Alasan yang pertama karena ini bukan ide brilian dari mereka. Hanya mengadop kebijakan negara luar. Alasan yang kedua. Karena ketika mereka masih aktif jadi tentara. Mereka takut mengusulkan perubahan ini ke Presiden Soeharto. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, kalau untuk masalah ini semua orang juga paham. Saya juga malas untuk menjelaskannya. Karena buang-buang energi. Kalian itu para jenderal yang mendukung Anies Baswedan jadi presiden. Kalian itu bagian dari anak abah garis keras yang gak bisa move on. Gak usah mengelak. Karena jejak digital kalian gak bisa ditutupi. Enakan jadi anak abah. Cuma kebagian jatah angin yang tidak memiliki KTP. Gimana guys? Sudah paham kan kalian mengenai kualitas para kumpulan jenderal sakit hati itu? Mereka mengatasnamakan rakyat untuk memuluskan tuntutan mereka. Tapi sebenarnya mereka sedang memperjuangkan nasib mereka sendiri yang jadi korban KTP-nya Anies Baswedan.